Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai membangun tim dan organisasi kewirausahaan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama, NPM 19316038, kelas TK19, program studi Teknik Komputer, mata kuliah Teknoprimer. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu perbedaan teamwork dan kelompok kerja. Teamwork bisa diartikan kerja tim atau kerjasama. Teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kelompok kerja atau work group. Individu yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak mempunyai kebutuhan atau kesepakatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang membutuhkan usaha bersama. Kinerja kelompok hanya merupakan gabungan akhir dari kontribusi individual setiap anggota kelompok. Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok yang pertama memiliki pemimpin yang ditunjuk, yang kedua akuntabilitas individual, yang ketiga tujuan kelompok atau organisasi sama, yang keempat hasil kerja individual, yang kelima mengadakan pertemuan-pertemuan efisien, yang kelima efektif secara tidak langsung diukur oleh pengaruh bisnis, yang keenam mendiskusikan, memutuskan, mendelegasikan pekerjaan untuk para individu. Yang kedua, tim. Yang pertama, berbagi peran kepemimpinan. Yang kedua, akuntabilitas mutual dan individu. Yang ketiga, visi atau tujuan khusus tim. Yang keempat, hasil kerja kolektif. Yang kelima, pertemuan-pertemuan mendorong diskusi terbuka. Yang keenam, efektivitas secara langsung diukur dengan menilai kerja kolektif. Yang ketujuh, mendiskusikan, memutuskan berbagi pekerjaan. Ada 5 macam tipe tim, yaitu yang pertama tim pemecahan permasalahan. Kelompok yang terdiri atas 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama berbagai jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu tim kerja yang dikelola sendiri. Kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 hingga 15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Yang ketiga yaitu tim fungsional silang, para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama tetapi dari era kerja yang berbeda, yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat yaitu tim virtual, tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama secara fisik yang para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan umum. Yang kelima yaitu sistem multi-tim, suatu pengumpulan dua atau tim lebih yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan. Tim yang terdiri atas banyak tim. Tahapan perkembangan tim kerja menurut teori Bruce W. Tuchman tahun 1960. Yang pertama yaitu forming, pencairan bentuk. Pada tahap ini para anggota setuju untuk bergabung dalam sebuah tim. Setiap orang membawa nilai-nilai, pendapat, dan cara kerja masing-masing karena kelompok baru saja terbentuk. Konflik sangat jarang terjadi karena setiap orang masih malu-malu, bahkan seringkali ada anggota yang merasa gugup. Yang kedua yaitu storming, mencari jati diri tim. Kekacauan mulai timbul di dalam tim pada tahap ini. Pemimpin yang telah dipilih seringkali dipertanyakan kemampuannya, dan anggota kelompok tidak ragu-ragu untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu. Sedikitnya komunikasi yang terjadi dikarenakan masing-masing orang tidak mau lagi menjadi pendengar dan sebagai lagi tidak mau berbicara secara terbuka. Yang ketiga yaitu norming, pengaturan norma. Pada tahap norming, individu-individu dan subgrup yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungan bekerja sama dan berjuang untuk menghindari tim tersebut dari kehancuran atau bubar. Setiap anggota mulai merasa bebas mengungkapkan perasaan dan pendapatnya pada seluruh anggota tim karena semangat kerjasama sudah mulai timbul. Yang keempat yaitu performing, tim mulai menunjukkan kinerja. Tahapan performing merupakan titik kulminasi atau titik tertinggi di mana tim telah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien.
Pada tahapan ini pula keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan. Dimensi dalam tim kerja. Michael Weiss memaparkan ada dua dimensi dari fungsi tim, yaitu yang pertama, tugas yang harus diemban oleh tim, yang kedua, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bagaimana para anggotanya merasakan tim sebagai sebuah unit sosial. Terima kasih. Di sini saya sudah mempresentasikan hasil tugas akhir saya mata kuliah Teknoprina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.